Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klameta Aziananda. Saya dari kelas Agribisnis A Palembang. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji C kuadrat atau biasa disebut dengan C square dari mata kuliah statistika bidang sosek. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian C kuadrat. Yang kedua itu ada rumus C kuadrat. Yang ketiga ada contoh kasusnya. Yang keempat itu kita akan menggunakan sistem SPSS. Yang pertama, itu saya akan menjelaskan tentang pengertian C kuadrat sendiri. C kuadrat adalah teknik statistik yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi observasi antara dua kelompok sampel atau lebih. Uji kuadrat ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji kuadrat ini berbentuk data kategori atau data frekuensi. Yang kedua ini kita akan memasuki rumus C kuadrat. Rumus C kuadrat sebagai berikut. X kuadrat sigma FO dikurang FH per FH. X kuadrat ini merupakan C kuadrat. FO ini merupakan frekuensi observasi dan FH ini merupakan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoretik. Yang ketiga, kita memasuki contoh kasusnya sebagai berikut. Seorang guru kelas 1 yang ingin meneliti muridnya yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kecepatan menulis antara siswa pria dengan siswa wanita. Dari penelitian diperoleh data sebagai berikut ini. Ini merupakan datanya. 5, 10, 15, 12, 11, 7 ini merupakan FO, frekuensi yang diteliti. Jumlah siswanya itu ada 60, terdiri dari 30 siswa pria dan 30 siswa wanita. Untuk menganalisa data tersebut dan menguji hipotesa penelitian, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita harus mencari frekuensi teoretik FH masing-masing sel dengan rumusnya sebagai berikut. FH sama dengan total baris dikali total kolom per N. Ini tadi data yang kita dapatkan. Sebelumnya kita harus menyimbolkan dulu pria dan wanita ini. Kita simbolkan dengan angka 1 dan 2 supaya lebih gampang, dan kecepatan menulisnya cepat sedang lambat ini kita simbolkan dengan angka 1, 2, dan 3. Kita akan mencari FH pria dengan kecepatan menulisnya. Berarti total baris dikali total kolom kan. Nah, 17 ini merupakan total baris dan 30 ini merupakan total kolom dan N-nya itu adalah 60. Jadi, untuk pria kecepatan menulisnya itu yang cepat itu kita 17 dikali 30 dibagi N-nya 60. Jadi 17 dikali 30 dibagi 60, jadi hasilnya 8,5. Terus kita mencari pria kecepatan menulis sedangnya itu ada 21 dikali dengan 30 dibagi dengan 60 sama dengan 10,5. Yang ketiga itu kita mencari pria kecepatan menulis lambatnya itu 22 dikali dengan 30 dibagi dengan N-nya 60 sama dengan 11. Kemudian kita mencari wanita, F-nya wanita dengan kecepatan menulis cepat itu ada 17 dibagi 30 dibagi 60 sama dengan 8,5. Wanita kecepatan menulis sedangnya, kita mencari F-nya yaitu 21 dikali dengan 30 dibagi dengan 60 sama dengan 10,5 dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita akan mengumpamakan untuk mendapatkan sel-selnya untuk dimasukkan ke C-square-nya. Kita umpamakan dari kiri ke kanan ini, kita umpamakan dengan huruf. Jadi 5 ini A, 10 ini B, 15 ini C, dan 12 ini adalah D, 11 ini E, 7 ini F.
saya sudah bilang tadi bahwasanya 5, 10, 15, 12, 11, 7 ini merupakan F. Oh, jadi kita akan memasukkan di sini sel. Jadi A, B, C, kita masukkan FO-nya. 5, 10, 15, 12, 11, 7. Dan FH-nya itu tadi kita sudah dapatkan. Berarti 8,5, 10,5, 11, 8,5, 10,5, dan 11. Kemudian kita ingin menghitung FO min FH-nya. Berarti untuk sel A, ini FO-nya 5 dan FO-nya 8,5. Jadi, hasil dari pengurangan FO min FH sama dengan min 3,5 untuk sel A-nya. Kemudian sel B-nya juga, berarti 10 dikurang 10,5 sama dengan min 0,5. Dan kemudian sel C-nya juga 15 dikurang 11 sama dengan 4. Sel D-nya kita dapatkan FO min FH-nya sama dengan 3,5. FE-nya kita dapatkan 0,5 dan F-nya kita dapatkan min 4. Kemudian kita cari FO min FH kuadrat. Jadi, kita kan sudah mencari tadi FO min FH-nya itu hasilnya berikut ini. Dan kemudian dikuadratkan. Jadinya, min 3,5 kita kuadratin hasilnya 12,25 merupakan sel dari A. Dan FO min FH dari sel B itu adalah 0,5. Kita kuadratin jadi hasilnya 0,25. Dan sel C-nya juga itu kita kuadratin 4 jadi hasilnya 16,0 dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita ingin mencari FO min FH kuadrat per FH. Kita sudah mencari tadi FO min FH kuadratnya itu adalah sebagai berikut ini. Nih, kita dapatkan tadi kan, kita sudah menghitung tadi dan hasilnya ini, terus kita bagi dengan FH. Berarti sel A itu FO min FH-nya kuadratnya itu adalah 12,5, kita bagi dengan FH 8,5, jadi hasilnya 1,441 dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita dapatkan chi-square-nya 5,839. 5,839 ini dari hasil dari penjumlahan dari masing-masing sel. Nih. Next, kita akan mencari harga chi-square tabel. Harga chi-square tabel ini dapat memakai rumus sebagai berikut. DB sama dengan B dikurang 1 dan K dikurang 1. DB ini merupakan derajat kebebasan, dan B ini merupakan jumlah baris, dan K ini merupakan jumlah kolom. Dari contoh kasus tadi, berarti jumlah barisnya itu ada 2. Kok bisa ada 2 itu karena jumlah barisnya ada pria dan wanita, dan jumlah kolomnya ada 3 itu karena kecepatan menulisnya ada kecepatan cepat, sedang, dan lambat. Oleh karena itu, derajat kebebasannya itu tadi rumusnya kan DB sama dengan B dikurang 1 dan K dikurang 1. Jadi, D-nya itu ada 2 dan K-nya itu ada 3. Berarti 2 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1. 2 dikurang 1, 1. 3 dikurang 1, 2. Jadi hasilnya adalah 2. Selanjutnya, harga X kuadrat atau chi-square tabel dapat dicari pada tabel harga kritik, baik pada taraf signifikan 5% ataupun 1%. Pada taraf signifikan 5% dengan DB sama dengan 2, maka harga kritiknya sebesar X kuadrat tabel sama dengan 5,991. Dari hasil yang kita dapatkan tadi, X kuadratnya itu kan tadi kan 5,839 dan X kuadrat T-nya merupakan 5,991. Jadi harga X kuadratnya 5,839 itu kurang dari X kuadrat T, yaitu 5,991. Karena harga X kuadrat lebih kecil daripada X kuadrat T, maka hipotesisnya nihil diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan antara kecepatan menulis
siswa pria dan siswa wanita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem SPSS. Selanjutnya, sebelum kita ke sistem SPSS atau pengelolaan SPSS, kita ke sini dulu. Kita salin dari hasil penelitian kita tadi, sehingga didapatkan seperti ini, dan kita akan mencari data untuk pengelolaan SPSS. 115, 1210 ini dari mana sih sebenarnya? Ini dari JK ini merupakan jenis kelamin dan KM ini merupakan kecepatan membaca dan frekuensinya merupakan jumlah yang dihasilkan. Jadi kita kan tadi sudah menyimbolkan pria ini dengan angka 1 dan wanita ini dengan angka 2. Kecepatan menulisnya itu udah cepat, sedang dan lambat itu 1, 2, 3. Jadi jenis kelamin pria dengan kecepatan cepat itu ada 5. Nih, jadi kita salin pindahkan ke sini. Jadi 1 kecepatan pria, kecepatan bacanya cepat, frekuensinya 5. Gitu. Dan begitu pun seterusnya. Berarti pria kecepatannya sedang itu ada 10. Jadi 1, 2, 10. Dan wanita dengan kecepatan menulisnya cepat itu ada 12 orang. Jadi 2, 1, 12. Begitu pun seterusnya. Kemudian kita akan setelah kita dapatkan hasil data untuk pengelolaan SPSS, selanjutnya kita buka ke sistem SPSS-nya. Jadi yang pertama, itu kolom pertama itu kita isi dengan JK. JK ini merupakan jenis kelamin. Kemudian labelnya, itu kan tadi kan merupakan jenis kelamin, jadi kita tulis di sini jenis kelamin. Dan values-nya itu ada pria dan wanita kan tadi. Jadi seperti ini kita isinya. Value 1 itu ada pria. Add. Value 2 itu ada wanita. Udah kan? Setelah itu kita pencet OK. Kemudian ke kolom kedua atau baris kedua itu ada KM. KM itu merupakan kecepatan membaca. Kecepatan membaca, kita tulis labelnya kecepatan membaca. Values-nya itu kan tadi ada kecepatan membacanya ada cepat, sedang, dan lambat. Caranya sama kayak tadi. Kita masukkan satu persatu dulu, kita add, kemudian kita tulis lagi. Nah, kita klik OK. Dan yang ketiga itu ada frekuensi. Itu kenapa tidak ada? Karena frekuensi cuma ada 1. Setelah itu kita ke data view. Ini anggap saja tidak ada ya. Kita hapus terlebih dahulu, biar lebih mengerti. Ini kita salin data yang tadi. Data yang untuk pengelolaan SPSS ini. Kita salin semuanya, kita copy, terus kita tempel kita paste ke sistem SPSS yang data view. Kita copy. Kemudian setelah sudah, maka kita ke data. Kita klik data dan kita klik white case. Kemudian kita ke white case by. Kita pindahkan frekuensinya, terus kita klik OK. Kemudian kita ke analis, kita klik descriptive statistik, dan ke cron steps itu kita pilih, kita row-nya kita isi jenis kelamin dan kolomnya kita isi kecepatan membaca. Dan ini statistik. Square. Continue. Oke. Nah,
Kita dapatkan hasilnya dari sistem PSPSS sebagai berikut ini. Jenis kelamin dan kecepatan menulis. N-nya ini merupakan jumlah tadi kan benar, jadi 60 jumlahnya. Kemudian ini benar kan? Ya, tadi hasilnya sama aja kayak tabel tadi, 5, 10, 15, totalnya 30, dan wanita ada kecepatan membaca ada sedang 12, cepat 12, sedang 11, dan lambat 17. Sama aja kayak tadi tabelnya. Kemudian kita dapatkan sebagai berikut. Bentar. Value-nya tadi sama aja, 5,839, dan ininya sama aja. Jadi, kesimpulannya, mau pakai data sistem SPSS dan sistem manual itu bisa semua, dan hasilnya juga sama. Jadi, kalau nilai signifikan lebih besar dari nilai value, menunjukkan tidak ada perbedaan. Jadi, tidak ada perbedaan antara siswa pria dan siswa laki-laki dalam hal kecepatan membaca. Seperti itu. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau keliru dalam saya menyampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.